Gue yakin pasti ada yang nonton di sini yang rumahnya itu di sebelah kuburan. Persis nih, kayak cerita yang mau gue ceritain. Jangan sampai kejadian kayak cerita yang satu ini. Saatnya kita membagikan cerita horor. Cerita horor kali ini gue dapat dari salah seorang yang bernama Rais John. Jadi Rais ini ngirim cerita. Dia cerita soal rumahnya dia tinggali dari SMP sampai SMA lah. Karena setelah dia SMA mau lulus, dia pindah ikut kerja bareng bokapnya. Jadi selama SMP sampai SMA satu keluarganya nih kontrak di rumah itu, rumah samping kuburan. Nah, SMP nih, dia SMP masuk awal-awal setelah dia pindah, dia belum tidur sendiri, masih tidur bareng orang tuanya. Masuk mulai kelas 3 lah, sampai kelas 3 lah, dia mulai tidur sendiri nih. Dapat kamar yang kamarnya tuh persis bersebelahan, temboknya nih itu pas sebelah kuburan, pas banget. Sebulan 2 bulan tidur di situ, kata Rais nggak ada apa-apa. Jadi cerita ini terjadi di tahun 2009-2010an ya. Jadi belum yang kayak sekarang yang kalau gabut bisa main handphone, tiktokan sambil santai, enggak. Jadi dulu tuh kalau udah masuk kamar habis belajar ya udah diem, paling hiburannya denger nonton TV, denger radio, MP3 gitu-gitu kan. Nah waktu itu nggak ada apa-apa tuh, sebulan 2 bulan 3 bulan tidur di situ nggak ada apa-apa. Masuk bulan keempat kelima lah kata Rais, di sebelah nih, tembok sebelah itu kedengeran kayak ada suara orang lalu lalang, duk duk duk, kayak orang sandal jalan di tanah itu kan beda ya suaranya ya, cek cek cek. Terus kedengeran suara orang gali-gali tanah, duk duk, kedengeran tuh beberapa kali lah, seminggu paling kejadian sekali 2 kali gitu. Sampai Rais ini cerita ke ibunya, "Bu, itu kok di sebelah kuburan itu kok sering ada kalau malam-malam ada kayak suara orang mondar-mandir ya Bu ya. Terus ada dengar suara galian tanah gitu." Ibunya nenangin di situ. "Dah Rais, itu mah tetangga, emang kalau malam suka lewat. Terus kalau segala-galanya paling hewan lah, kucing cakar-cakar gitu, udah nggak ada apa-apa. Yang penting," nah ini nih pesan dari ibunya nih, "yang penting kalau malam jangan lupa ngunci jendela. Takutnya ada hewan lewat, masuk ke rumah, kucing atau enggak orang jahat mau maling gitu, lihat jendela kamu kebuka, ntar dia masuk. Pokoknya jangan lupa kunci jendela." Diturutin tuh sama Rais. Rais anak baik waktu SMP tuh katanya. Diturutin, ditutup sampai SMA. SMA kelas 1 masih baik, masih anak baik-baik lah. Mulai masuk kelas 2, mulai kenal orang-orang sekitar situ, mulai kumpul anak-anaknya, mulai bandel sedikit, mulai ngerokok di SMA kelas 2 itu. Nah dia ngerokok tuh di rumah. Rasa adrenalin kan terpacu tuh kalau di rumah kan. Malam-malam sekitar jam setengah 12, jam 1-an gitu, dia tahu nih bokap nyokap udah tidur. Adik punya adik kalau nggak salah cerita ini, ceritanya dia punya adik. Pokoknya rumah tuh udah tidur semua lah. Wah cocok nih, mau nyalain rokok, dibuka jendelanya, dibuka dikit, set, ada tali tuh biasanya kan rumah-rumah lawas gitu kan, jadi jendelanya ada tali buat dikaitin gitu. Nyalain tuh rokok. Wah enak banget gitu sambil lihat jendela, sambil lihat ke arah kuburan. Dia mikir, adem juga ini kuburan kalau malam ya, anginnya sepoi-sepoi, ada bau-bau bunga sedap malam gitu kan, tau kan bunga-bunga kuburan gitu, asik juga nih gitu. Pas lagi itu kan kebuka dikit doang tuh, pas lagi santai gini kedengeran tuh duk duk orang-orang gali tanah, duk duk, sama kedengeran orang jalan di tanah tadi loh, duk duk mondar-mandir gitu. Nah itu posisinya di belakang jendela dia yang pas bagian ketutupan, jadi nggak kelihatan. Wah dia lagi ngerokok, wah ini nih suara ini nih gitu pikirnya kan, dari mana ya, intim gak ya gitu. Lihat nggak ya, duk duk duk, jantungnya mulai terpacu tuh. Duh intim gak ya, perasaan dia mulai nggak enak. Duh apaan ya, tapi suara apa itu ya gitu. Karena penasaran dia matiin tuh rokok. Dia buka pelan-pelan kan, set, gak ada apa-apa. Wah bener nih kata ibu, dia pikir bener nih kata ibu, nggak ada apa-apa, hewan nih, bener paling hewan. Dah jendela dikunci lagi, rokok dibakar lagi tuh, masih setengah tuh, dia cuma sebatang tuh. Nyalain lagi, nyaman banget. Pas lagi santai-santainya, ada kedengeran persis banget di jendela dia, duk
orang jalan datengin jendela dia. Duk. Wah, kok lewat nih orang yang biasa cuma mondar-mandir, kok ini lewat. Duk. Duk. Terus dia mulai mikir aneh tuh di situ. Kok ini harusnya kan kalau kaki itu kan duk, 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 kayak kanan kiri gitu kan. Ini enggak, cuma duk, 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 satu-satu kayak orang lompat. Nah, di situ tuh tangannya mulai gemetar nih si Rais nih. Duk. Setelah jendelanya yang kebuka dikit, ada yang lewat. Duk, duk. Lompat putih dari atas ke bawah, ada taliannya. Duk. Dan lompat ngelewatin sisa sedikit jendela yang kebuka itu. Rais mikirnya, please jangan kelihatan gitu kan, jangan sampai nih pocong berhenti terus noleh ke arah dia. Ternyata yang ditakutin beneran terjadi dong. Ada kali udah jalan berapa meter gitu, udah lewat jendela dia, ini pocong berhenti. Dek. Set, kepalanya muter 180 derajat ngeliatin ke arah Rais. Masih pegang rokok di tangan, gemeter. Dia teriak, wah. Satu rumah panik kan, kebangun semua. Gedor-gedor kamar Rais, kan dikunci kamarnya. Kenapa Rais? Bokapnya tuh didobrak pintunya. Rumah lama kan kuncinya paling cuma slot doang gitu kan. Didobrak, dilihat Rais masih pegang rokok, ngeliatin jendela sambil gemeteran gitu badannya. Rais bingung kan bokapnya, mau kasihan, mau anaknya nih kenapa gitu, atau mau marahin karena ngerokok, bingung. Rais dipukul-pukul tuh, Rais bangun. Akhirnya Rais sadar, dia nangis, dia langsung mau meluk ibunya, bu gitu. Ceritalah Rais besok paginya baru cerita. Dimarahin juga tuh, kamu tuh udah dibilang ngerokok, jangan ngerokok, itu masih dimarahin sama bokapnya. Bokapnya berangkat kerja, dia cerita hari itu nggak sekolah. Rais cerita ke nyokapnya, bu, semalam Rais tuh lihat gini, karena sama bokapnya nggak sempet cerita, keburu dimarahin kan. Sama ibunya cerita, bu, Rais tuh semalam lihat gini gitu. Kata ibunya, makanya dari dulu itu ibu tuh nggak selalu kasih tahu kamu buat ngunci jendela kalau malam, karena pertama kali pindah ke sini malam-malam ibu tuh gerah, ibu buka jendelanya, sama-sama arah kuburan tuh. Jadi kamar mereka agak sebelahan gitu lah, jadi masih sama satu tembok sama kuburan. Ibu buka jendela, masih belum bisa tidur, ibu masih ngejahit tuh. Tiba-tiba dari jendelanya, duk, ada yang lompat. Untungnya nggak berhenti kayak Rais. Sedangkan di kejadian Rais, makhluk itu berhenti nengok 180 derajat ke arah Rais.